Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari LPTK Universitas Negeri Medan dengan NIM 9243700862. Asal sekolah SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Pada hari ini saya akan melakukan bimbingan klasikal dengan topik cyberbullying. Selamat menyaksikan. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Udah sarapan? Udah. Alhamdulillah. Oke. Jadi untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa dulu, Nak ya? Iya. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Bram. Silahkan, Bram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, Nak ya. Amin. Oke, Ibu cek kehadiran dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini, Nak? Kamil. Kenapa Bang Kamil nggak hadir? Askip. Oke. Siapa lagi yang nggak hadir? Umam. Kenapa Kak? Umam? Askip juga. Oke, siapa lagi? Rifat. Oke, kemana dia Bang? Paskib juga. Wow, mantap ya, banyak yang anak paskib di kelas ini. Ya. Terus, siapa lagi? Udah nggak ada lagi. Oh, yang lainnya udah hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita cek dulu kelasnya udah bersihkah? Coba dilihat di bawah meja. Apakah ada sampah-sampah di atas mejanya? Udah bersih? Udah. Oke. Udah nyaman posisinya? Udah. Sudah. Oke. Baik. Udah siap untuk belajar hari ini? Oke, baik. Ada yang ingat nggak materi minggu lalu kita belajar apa? Ingat. Siapa yang ingat? Ya, apa Kak? Materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Penggunaan media sosial dengan bijak. Oke, kasih tepuk tangannya dulu. Wow, keren-keren. Masih ingat dia, kuat ingatannya. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang itu, sekarang kita belajar tentang cyberbullying hari ini. Dengan tujuan, ada beberapa tujuan yang mau kita capai tentang materi cyberbullying ini, Nak. Yang pertama itu, ada peserta didik dapat mengidentifikasi cyberbullying yang terjadi dengan tepat. Yang kedua, melalui tayangan video, dapat menyebutkan 3 dampak cyberbullying pada korban. Dan tujuan yang ketiga, melalui diskusi kelompok dapat menjelaskan cara mencegah terjadinya cyberbullying. Jadi nanti kita akan ada pembagian kelompok untuk mendalami lebih dalam lagi mengenai tentang cyberbullying. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini tetap adanya penilaian. Akan ada penilaian yang akan Ibu lakukan, Nak. Yang pertama itu penilaian proses namanya. Nah, di sini di saat pembelajaran kita berlangsung, Ibu akan menilai sikap kalian, toleransi kalian, saling kerjasamanya, itu akan Ibu nilai. Kemudian ada penilaian hasil.
Nah, ini nanti akan Ibu kasih instrumen atau angket di akhir pembelajaran untuk Ibu mengetahui sejauh mana sih kalian udah paham mengenai materi kita hari ini ya, Nak? Dan yang terakhir ada tindak lanjut. Nah, ini apabila ada yang masih kurang paham dengan materi kita, atau bahkan ada yang merasa mungkin selama ini dia menjadi korban dari cyberbullying, maka itu akan Ibu tindak lanjuti bisa dengan konseling individual, bisa dengan konseling kelompok, ataupun bimbingan kelompok. Ya, Nak ya? Ya. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, hari ini kan kita belajar mengenai cyberbullying nih. Ada yang pernah dengar nggak kata-kata cyberbullying? Pernah. Sering? Sering. Biasanya cyberbullying ini berhubungan dengan apa? Media sosial. Iya, betul, berhubungan dengan media sosial. Kemudian, apakah rata-rata dari kita punya media sosial? Punya. Punya. Iya, zaman sekarang ini sangat jarang memang orang yang tidak mempunyai media sosial ya, apalagi zaman digital yang serba canggih kayak sekarang ya. Oke, wajahnya tegang-tegang kali kok. Kita ice breaking dulu lah ya. Ya. Oke, kita ice breaking. Coba semuanya, Ibu sekarang mau mengetes konsentrasi. Ada yang ngantuk kah? Atau memang semuanya penuh dengan semangat dan antusias yang tinggi mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, kita mulai. Instruksinya, ikuti apa yang Ibu katakan. Ya, ikuti apa yang Ibu katakan, bukan apa yang Ibu lakukan. Paham? Paham. Ikuti apa yang Ibu katakan, bukan yang Ibu lakukan. Kita tes ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tunjuk jidat. Oke, adakah yang salah? Tidak ada, alhamdulillah. Tunjuk dagu. Nah, ada yang hampir-hampir salah nih. Yang terakhir, tunjuk hidung. Oke, udah benar semua. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sekarang udah dengan konsentrasi penuh. Oke, Nak, untuk mendalami lagi, untuk memahami lagi sejauh mana tentang cyberbullying, mari kita lihat terlebih dahulu tayangan video di depan kalian, Nak ya. Kita informasi lain pemirsa, berhati-hatilah saat menggunakan media sosial atau menjalin pergaulan dengan sesama. Akhir-akhir ini kasus perburuan atau bullying semakin mengkhawatirkan, khususnya pada anak-anak dan juga remaja. Korban perburuan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Untuk itu, polisi bisa untuk melakukan pengawasan yang juga ketat pada anak-anak yang bermain gawat dan media sosial. Oke, udah pada melihat dan mendengar yang ada video di depan? Udah. Sekarang Ibu mau satu orang deh. Siapa yang mau atau mengungkapkan apa sih yang kalian dapat dari video yang udah kalian lihat? Apa intisarinya? Yo, siapa yang mau mengungkapkan? Oke. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Jadi saya akan menjelaskan isi dalam video tersebut. Jadi dalam video itu dijelaskan betapa bahayanya cyberbullying. Cyberbullying ini bisa menyebabkan orang menjadi depresi dan bunuh diri. Iya, kasih tepuk tangannya dulu. Luar biasa. Ya benar, Nak. Cyberbullying ini bisa berdampak dan menyebabkan orang menjadi depresi dan bahkan bunuh diri. Oke. Nah, selain dari video yang udah kita lihat sama-sama, ada juga beberapa sumber nih yang bisa kita jadikan acuan untuk kita belajar. Salah satunya ada juga dari artikel, ini link yang udah Ibu kasih ke grup kalian. Udah dibaca semuanya? Udah, alhamdulillah. Kemudian ada juga link poster.
Nah, jadi untuk kita cari tahu mengenai cyberbullying ini bukan hanya di satu sumber aja. Ada banyak sumber-sumber lainnya untuk kita lihat-lihat sebagai referensi dari kita, nak ya. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi, untuk lebih mendalami lagi, kita mengerjakan LKPD. Nah ya, lembar kerja peserta didik. Ini akan dikerjakan secara berkelompok. Sebelumnya udah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah, alhamdulillah. Kemarin kan juga Ibu sudah membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian kan? Iya, Ya, sudah sesuai kah teman-temannya? Sudah, oke. Mana kelompok 1? Oh, ini. Oke, kelompok 2? Ini. Oke, kelompok 3? Iya. Nah, tugasnya nak, untuk kelompok 1, melalui tayangan video tadi, dapat menyebutkan dan menjelaskan dampak dari cyberbullying. Oke, paham? LKPD-nya, paham tugasnya? Oke, lembar kerjanya. Yang kedua, mencari contoh cyberbullying melalui kajian literatur. Paham untuk kelompok 2? Paham, oke. Yang ketiga, untuk kelompok 3, melalui diskusi kelompok dapat menyebutkan cara mencegah cyberbullying. Gimana? Paham? Paham. Oke, baik. Kalau sudah paham, sekarang silakan dikerjakan. Kalian bebas memilih, bebas memutuskan mau mengerjakan. Itu bisa hasilnya dalam bentuk video, bisa hasilnya dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk clipping, ataupun dalam bentuk seperti poster. Itu bebas ya nak ya. Silakan berdiskusi bersama dengan kelompoknya, kerjasama dengan kelompok. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada suatu hal, ada kendala, tanya saja sama ibu, boleh. Bagaimana kelompok ini? Lagi diskusi, Bu. Lagi diskusi, ada kendala? Ada. Tadi tentang apa kak tugasnya? Dampak cyberbullying. Pak cyberbullying. Abang gimana? Aman? Aman. Ya, silakan saling tukar pendapat ya, tukar pikiran ya. Ya, Bu. Gimana? Lagi ngapain ini? Lagi diskusi. Ada kendala? Nggak ada ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Jangan sungkan-sungkan, langsung nanya aja. Proses. Bagaimana? Ada kendala, kakak-kakak, abang-abang? Contoh mengucilkan orang. Dan orang jika kita bermain game misalnya. Oh, boleh. Bagus sekali tuh. Oke. Cantik ya, warna merah. Nanti ini diapain ini? Diapain kartonnya? Jadi kartonnya Hah? lagi dari Oh gitu. Oke. Kalau ada ide-ide disampaikan aja ya. Nah, saling tukar pendapat, tukar pikiran. Kalau ada kendala-kendala langsung tanya ke ibu, ya. Ada yang udah selesai? Ada yang udah selesai? Belum. Kalau belum nggak apa-apa, dikerjakan aja. Oke. Kerjasama ya. Iya. Udah siap? Wow, keren. Oke, kita tunggu kawannya bentar lagi ya. Kelompok lain ada yang udah siap? Udah siap juga? Oke. Oke, dari kelompok ini dulu deh tadi karena mereka luan yang siap ya kawan-kawan ya. Gak apa-apa ya. Oke, silakan maju dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Iya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi sebelumnya nama saya Nazila Kabisna. Ini
Nabila Syafika, ini Syahira. Terus yang di depan saya ada Alia, ada Rara sama Lija, dan ada Kesa. Jadi apa itu cyberbullying? Jadi dia itu adalah tindakan perundungan yang terjadi di dunia maya. Umumnya tindakan ini terjadi di media sosial, game online, dan berbagai macam platform yang menyediakan kolom untuk setting. Seberapa besar dampak cyberbullying? Cyberbullying meningkat 70% dalam dekade terakhir, menyebabkan 65% korban mengalami penurunan kepercayaan diri dan gangguan psikologis. Cara mencegah cyberbullying yang pertama adalah privacy online, batasi informasi pribadi yang diunggah. Yang kedua adalah laporkan dan blokir, gunakan fitur blokir dan lapor di platform. Yang ketiga, kampanye edukasi, yaitu tingkatkan kesadaran tentang bahaya cyberbullying di kalangan pelajar. Jadi kesimpulannya, cyberbullying adalah kejahatan dunia maya yang tanpa disadari sudah terjadi di kalangan remaja, dan banyak yang melakukannya. Maka dari itu, sebagai remaja yang cerdas harus mampu menggunakan dunia maya atau media sosial dengan bijak. Sekian, apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa yang harus kita lakukan jika sudah menjadi korban cyberbullying? Jadi saya mau menjawab pertanyaan kelompok 2. Jadi jawabannya itu segera laporkan ke pihak yang berwenang, bisa polisi, orang tua, atau sekolah. Blokir pelaku dan cari bantuan ke profesional bila perlu. Ya, gimana? Bisa diterima? Bisa. Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya dulu untuk kelompok 3. Oke, luar biasa ya, dari kelompok 3 membahas tentang mencegah cyberbullying. Oke, nah jadi sedikit Ibu tambahkan nih, Ibu tambahkan dari cara-cara atau pencegahan dari cyberbullying yang dikatakan oleh kelompok 3 tadi. Memang sudah benar nak, sudah tepat, yaitu dengan salah satu pencegahannya adalah seperti kita membuat private akun kita, iya kan? Ya, terus juga harus lebih bijak menggunakan sosial media tersebut. Gitu. Kita menjaga diri, kita juga menjaga orang lain. Maksudnya itu ya kita menjaga diri, tidak mengatakan yang enggak-enggak untuk orang lain. Dengan begitu juga orang lain pun pasti bakalan demikian juga untuk kita, dengan kita ya. Oke. Selanjutnya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang contoh-contoh apa saja sih contoh-contoh dari cyberbullying. Jadi salah satu contoh yang pertama yaitu mempermalukan orang lain di media sosial dengan menyebarkan kebohongan atau aib. Lalu mengirimkan pesan berbentuk ejekan dan ancaman. Lalu ada yang mengucilkan orang tertentu saat bermain game, kemudian memaksa mengirimkan pesan atau gambar berbau seksual. Kemudian membuat akun palsu dengan nama korban, lalu menebar informasi yang dapat membuatnya malu. Yang terakhir membuat grup chat yang berisi banyak orang dan memasukkan korban ke dalamnya, lalu mengolok-olok secara bersama. Mungkin ada pertanyaan? Perkenalkan, saya dari kelompok 1, nama saya Elsa Sabrina, ingin bertanya, apakah ada aturan hukum yang mengatur cyberbullying? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apakah ada hukum tentang cyberbullying? Tentu saja di Indonesia semua sudah diatur dalam undang-undang. Tentang cyberbullying tepatnya diatur dalam Undang-Undang ITE. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya lagi untuk kelompok 2. Ya, sangat banyak nak contoh-contohnya. Mungkin kita selama ini terlupakan atau kita selama ini tidak menyangka yang kita lakukan itu adalah cyberbullying.
Padahal itu merupakan masuk ke dalam cyberbullying. Contohnya, ada kawan nih ngirim foto satu orang teman kita. Terus di kolom komentar langsung tuh yang sini bilang, iya dia jelek kali, iya dia kurang langsing, iya dia kurang tinggi. Padahal kita cuma bilang iya, iya, iya. Tapi padahal itu udah masuk ke dalam contoh cyberbullying. Iya, tepat sekali. Oke, sekarang silakan maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang dampak cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui platform digital, termasuk pelecehan, penghinaan, dan penyebaran rumor. Jadi, dampak cyberbullying itu ada dampak psikologis, sosial, dan akademis. Dampak psikologisnya itu bisa berupa kecemasan, depresi, dan rasa rendah diri. Dampak sosialnya adalah terisolasi dari lingkungan pertemanan. Dampak akademisnya bisa menurunkan prestasi belajar akibat tekanan mental. Melawan cyberbullying adalah tanggung jawab kita semua. Bersama kita bisa menciptakan ruang digital yang aman. Yang ingin mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Liza Ulia Ramadhani. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah cyberbullying memiliki dampak fisik pada korban? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Meskipun cyberbullying tidak menyebabkan luka fisik langsung, tetapi cyberbullying dapat menyebabkan gejala seperti sakit perut, sakit kepala, jadi susah tidur, dan selalu merasa cemas. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangannya dulu. Keren jawabannya ya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dampak dari cyberbullying ini memang banyak, nak. Ada dari segi psikologis, dari sosial, dan juga dari untuk kita pribadi dan kita lingkungan kita, nak ya. Kayak gitu. Tadi ada juga nih yang nanya, cyberbullying ini bisa berdampak untuk fisik nggak? Jawabannya, walaupun enggak nampak secara kasat mata, tetapi kita yang menjadi korban, kepikiran nggak kira-kira? Iya, dan akhirnya dari kepikiran itu jadinya? Ya, susah tidur, depresi. Oke, kakak. Sebentar, Ibu kasih mic-nya, pakai mic, perkenalkan namanya, dan apa sih yang dapat kita simpulkan pada hari ini? Perkenalkan, nama saya Alzana Helmi. Jadi kesimpulan akhir menurut saya, kita harus lebih bijak dalam menggunakan sosial media agar tidak ada yang tersakiti. Oke, kasih tepuk tangannya dulu. Luar biasa. Kata Kak Alzayana, kita harus lebih bijak menggunakan media sosial agar tidak ada yang tersakiti. Nah, jadi nak, cyberbullying ini merupakan bentuk perundungan yang terjadi di dunia maya seperti yang kita bahas tadi. Melalui media sosial bisa, terus dari pesan instan juga, atau dari platform online lainnya. Jadi kita sebagai pelajar yang cerdas, kita itu harus mampu untuk lebih bijak lagi dalam berkomentar, dalam memposting sesuatu, ya nak ya? Ya. Oke, dapat dipahami? Dapat. Jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Ada, udah paham semua? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan memberikan angket. Seperti yang Ibu katakan di awal tadi, adanya penilaian.
Ini instrumen hasil. Ibu mau melihat pengetahuan kalian. Silakan dikerjakan nak ya, dibagi ke teman-temannya. Buat nama dan kelasnya jangan lupa ya. Baik, Bu. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Sekarang kita kan tadi udah belajar mengenai apa itu cyberbullying, kita sudah belajar mengenai dampaknya, cara mencegahnya, terus juga jenis-jenisnya juga. Sekarang Ibu mau deh 1 atau 2 orang, boleh, pokoknya siapapun boleh merefleksikan hasil dari pembelajaran kita. Dia mengungkapkan apa yang dia rasakan atau apa yang kalian rasain dengan pembelajaran hari ini, sejauh mana pemahaman kalian. Siapa 1 orang yang mau memberikan contoh refleksi? Kenalkan, nama saya Milatul Ulia. Saya akan memberi refleksi pada pembelajaran hari ini. Saya senang dengan pembelajaran hari ini, Bu. Saya jadi lebih banyak tahu tentang apa itu cyberbullying, belajar jadi lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangannya dulu. Sangat luar biasa. Oke, ada lagi? Ada. Oke, silahkan. Perkenalkan. Diri dong. Oh, iya. Biar kawan-kawannya bisa melihat juga. Perkenalkan, saya Fikram. Jadi refleksi dari saya sangat senang dengan pembelajaran cyberbullying. Jadi dari pembelajaran tadi dan dari video yang telah kita tonton bahwa cyberbullying sangat berbahaya, bahkan sampai ada orang yang bunuh diri dikarenakan cyberbullying. Oke, kasih tepuk tangannya dulu untuk abang kita. Luar biasa, terima kasih sudah memberikan refleksi pada hari ini. Wow. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya minggu depan kita akan belajar mengenai regulasi emosi. Nah ya? Ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai cyberbullying dan minggu depan kita akan belajar mengenai regulasi emosi. Oke, nak. Sebelum kita tutup, Ibu ada mau memberikan sedikit motivasi. Kertas ini ada isinya enggak? Enggak. Warnanya? Putih. Nah, apabila nih ini kita ibaratkan sebuah kertas putih yang memang putih, bersih, tidak ada apa-apa nak ya. Kemudian kita mengatakan sesuatu kepadanya. Coba kasih contoh deh. Kita mengatakan misalkan dia jelek. Oke, lagi. Dia pendek. Lagi. Hitam. Oke. Sudah remuk. Nah, kemudian kita balikkan lagi dia. Sama kayak semula enggak? Enggak. Nah, seperti ini juga lah, nak. Apabila kita sudah melakukan suatu perbuatan ke orang lain, walaupun kita mencari cara untuk memperbaikinya, tapi kira-kira hatinya ini masih bisa nggak sembuh total? Enggak. Tetap pasti ada bekasnya, ya kan? Nah, jadi seperti itulah nak, kita memang harus lebih bijak lagi, harus lebih cerdas lagi dalam bersikap dan bertindak, nak ya? Oke, baik. Jadi pembelajaran hari ini udah cukup sampai di sini. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi dengan mengucapkan alhamdulillah tadi, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah nak ya. Oke, sekarang Ibu ucapkan mohon maaf sekali lagi apabila ada salah-salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi